Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Adi Kusuma dari kelas C untuk mempresentasikan tugas dari Pak Syarif mengenai perawatan mesin sebagai syarat syarat UAS semester 3. Tanpa kita mulai langsung mesin diesel. Ya, yang pertama sejarah mesin diesel. Mesin diesel pertama kali ditemukan oleh Rudolf Diesel, Christian Karl Diesel. Ia menerima patennya pada tanggal 23 Februari 1893. Mulanya mesin ini digunakan sebagai pengganti mesin uap. Sejak tahun 1910, mesin diesel digunakan untuk kapal laut, lokomotif, pembangkit listrik, dan juga peralatan berat yang lainnya. Yang kedua, kita langsung menjelaskan tentang komponen-komponen mesin diesel. Jadi di mesin diesel itu terdapat adanya yang namanya blok silinder, kepala silinder, crankshaft, piston, dan batang piston. Jadi flywheel, timing chain, glow plug, oil pan, valve, dan timing gear nanti akan saya jelaskan satu persatu. Blok blok silinder dari mesin diesel itu terdapat pada bagian bawah di mesin sini posisinya, dan di blok silinder terdapat ada yang namanya piston dan juga crankshaft dan batang piston. Jadi dalam satu blok silinder itu sudah terdapat crankshaft, piston, dan batang piston. Nama lainnya blok silinder adalah buring. Yang kedua, kepala silinder. Nah, kepala silinder merupakan bagian penting yang terdapat pada di atasnya blok silinder. Jadi kepala silinder itu terdapat ada beberapa bagian, yakni ada yang namanya katup, rocker arm, dan sejenisnya. Itu terdapat pada kepala silinder. Yang ketiga ada yang namanya crankshaft. Crankshaft itu posisinya itu berada di bawahnya blok silinder. Jadi fungsinya crankshaft itu untuk meneruskan tenaga putaran dari pembakaran dari piston dan akan diputar langsung menuju ke arah flywheel yang nanti diteruskan juga nanti ke transmisi dan juga ke roda. Selanjutnya ada yang namanya timing chain dan juga ada yang namanya glow plug. Glow plug itu kalau di mesin bensin itu yang posisinya sama, cuman glow plug di mesin bensin itu posisinya seperti sama busi. Jadi fungsinya itu untuk memanaskan. Jadi kalau misalkan busi itu untuk pemantik bunga api. Jadi kalau misalkan glow plug itu sebagai pemanas ketika kita mau starter awal mesin diesel. Selanjutnya ada yang namanya oil pan. Oil pan posisinya letaknya di paling bawah. Ini sebagai tempat tampungan oli. Selanjutnya ada yang namanya valve. Valve itu nama lain dari katup ya. Katup ada yang namanya katup in dan juga katup X. Selanjutnya ada yang namanya timing gear. Oke, next. Nah, kita langsung di langkah cara kerja mesin diesel. Bisa kita lihat sendiri. Di sini ada yang namanya animasi langkah kerja mesin diesel. Jadi di langkah ini ada yang 4 langkah yang namanya langkah hisap, kompresi, usaha, dan pembuangan. Jadi di sini itu adalah siklus pembakaran
mesin dalam yang dijaga sama mesin diesel. Tuh, hilang-hilang. Nah, nangka yang ini itu merupakan nangka hisap. Dan sebelah sini ketika misalkan jarum ini menunjukkan nangka sini, berarti ini menunjukkan langkah hisap. Selanjutnya ini merupakan langkah kompresi yang warna biru tua menunjukkan langkah kompresi. Dan yang ketiga yang warna merah ini menunjukkan langkah usaha. Selanjutnya ini ada yang abu-abu langkah pembuangan. Jadi di setiap siklus TMA sampai TMB itu ada yang namanya langkah hisap, kompresi, usaha, dan pembuangan. Urutannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita masuk di bagian perawatan mesin diesel. Yang pertama, ya betul banget, kita harus melakukan pemanasan pada mobil diesel sebelum digunakan. Ya seorang-orangnya seenggak-enggaknya kita melakukan pemanasan minimal ya 2 menit lah, agar oli bisa tersalurkan semua pada bagian-bagian ruang mesin dan juga agar bisa langsang terlebih dahulu lah. Dan yang kedua, tepat memilih oli. Ya betul banget, kita harus tepat dalam memilih oli. Sesuaikan dengan spesifikasi mobilnya teman-teman. Jika teman-teman punya mobil Innova diesel ataupun Pajero diesel, ya kita sesuaikan dengan manual booknya. Apa sih kita harus pakai, kekentalan berapa, kita harus pakai oli yang seberapa, kita harus sesuaikan dengan manual booknya yang diberikan. Yang ketiga, kita harus pastikan bahan bakarnya yang menggunakan bahan bakar yang berkualitas. Apalagi kalau misalkan teman-teman menggunakan mesin diesel yang common rail, yang sudah elektronik, ya jangan sampai lah kita pakai bahan bakar yang 6.000-an lah. Kita harus pakai bahan bakar yang berkualitas, yang minimal Texlate lah, jangan solar bio. Yang keempat, kita harus rutin mengganti filter bahan bakar. Nah betul, mengganti filter bahan bakar sekitar kurang lebih 5.000 sampai 10.000 km. Kita harus rutin mengganti filter bahan bakar. Karena tahu sendiri kalau misalkan warga-warga kita sering banget kalau misalkan mesin dieselnya common rail, ya misalkan Pajero, Fortuner yang terbaru, malah sering antrinya ke biosolar. Tuh gawat banget. Itu bisa merusak bagian mesin dan juga saringan bahan bakarnya akan lebih cepat kotor. Selanjutnya kita akan harus rutin juga untuk mengganti filter udara. Betul banget, kita harus rutin mengganti filter udara dan juga rajin membersihkan injektor mesin. Dan jangan lupa kita harus ingat servis rutin, ganti oli, jangan lupa oli mesin, transmisi dan juga gardannya kalau misalkan berulang-ulang. Oke, lanjut. Nah, kita masuk perbedaan mesin diesel dan juga mesin bensin. Yang pertama, ya nomor 1, jenis bahan bakar yang digunakan. Apabila mesin diesel itu bahan bakarnya itu berbeda, pakainya itu solar, Texlite dan juga sejenisnya. Kalau misalkan mesin bensin, kita bisa menggunakan Pertalite, Pertamax ataupun Pertamax Turbo. Dan yang selanjutnya ada yang namanya harga. Betul banget, harga mobil bensin dengan mobil diesel itu kebanyakan lebih mahal diesel ya untuk harga barunya. Dan yang ketiga ada yang namanya performa mesin. Nah, perbedaan dari performa mesin bensin dan diesel itu perbedaannya
Yang pertama, untuk mesin bensin itu lebih kerasa di tenaga atasnya. Jadi mesin bensin itu lebih mengutamakan horsepower-nya. Jadi horsepower lebih tinggi daripada mesin diesel. Tapi kalau misalkan mesin diesel, peruntukannya itu mengeluarkan sebagai torsinya. Jadi mobil ketika bergerak awal itu akan jauh lebih bertenaga daripada mesin bensin. Selanjutnya ada konsumsi bahan bakar. Untuk konsumsi bahan bakar itu relatif sebetulnya lebih irit sih untuk diesel, karena ya kita tahu sendiri bahan bakar diesel harganya jauh lebih murah lah, sekitar 6 ribuan kalau biosolar. Dan juga kalau bandingin sama pertalite kan kita 1 liter sekitar 10 ribuan ya, kan itu perbandingannya juga jauh banget. Makanya kadang mesin diesel itu dikatakan lebih irit lah atau apa ya, karena harga bahan bakarnya jauh juga lebih murah gitu. Yang kelima, soal perawatan mesin. Betul, untuk servis mesin diesel dengan mesin bensin itu berbeda jelas. Untuk mesin bensin itu ada yang namanya penggantian busi. Dan juga kalau mesin bensin apa ya, lebih sering olinya apa sih ya, lari ya. Dan lanjut aja wis. Oh, habis. Nah, oh udah selesai ya. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.